Ayam kampung adalah satu ternak yang asli, yang sehat, dan sangat mudah. Kenapa kita memilih ayam kampung yang kita pakai untuk di dalam integrated farm ini? Karena kita akan mulai dari yang kecil. Salah satu konsep dalam integrated farm adalah kita bisa mandiri. Mandiri berarti kita tidak tergantung kepada pabrikan, kita tidak tergantung kepada dunia luar, tapi kita bisa mandiri. Ayam kampung adalah salah satu ternak yang bisa mandiri. Kita bisa membuat bibit sendiri, kita bisa mengembangkan sendiri. Pertama kali Tuhan memberikan saya hanya 15 ekor ayam. Dua tahun lalu saya ingat sekali teman-teman saya semua tertawa ketika saya cuma punya ayam 15 ekor. Pertama kali saya juga tidak mengetahui untuk apa ini ayam. Jadi saya lepas saja begitu saja. Tapi setelah saya mengajar dari Papua, Tuhan memberikan satu inspirasi kepada saya. Begitu pentingnya dan begitu mudahnya kita akan mendapatkan hasil yang maksimal dari ayam kampung. Sejujurnya secara pribadi saya melihat ayam ini adalah satu yang biasa. Semua rumah punya ayam, semua orang bisa beli ayam, semua orang makan ayam. Tapi saya tidak pernah bisa menghitung profitnya. Karena apa? Karena saya masih tertutup, mata saya masih tertutup untuk melihat ayam. Tetapi ketika Tuhan memberikan waktu itu kepada saya untuk saya bisa melihat usaha ini, saya betul-betul bertobat. Dan mulai saat itu saya mulai belajar, saya perdalam lagi ayam, dan saya menganalisanya dengan seksama. Saya punya sedikit kepahitan dengan ayam. Karena apa? Ayam kampung ini adalah satu ayam yang asli. Di setiap daerah mempunyai ayam jenis kampung, jenis lokal. Dan itu adalah ayam yang paling bagus, ayam yang paling sehat, ayam yang paling kuat. Karena dia lebih tahan penyakit dan dia berkembang sangat cepat. Yang menjadi masalah saya adalah begini, tahun 2010 kita pernah membuat satu tim untuk membuat satu penelitian ayam bersama profesor-profesor, banyak profesor, ada sekitar 17 profesor yang terlibat untuk melakukan penelitian ayam. Kita buat satu statement akhir bahwa ternyata ayam itu tidak menguntungkan. Itu yang membuat saya berhenti untuk melakukan penelitian tahun 2010 tentang ayam. Tahun 2013, Tuhan mulai mengajarkan kepada saya tentang ayam ini. Bagaimana rahasia besar untuk kita berhasil dari ayam. Setelah saya pulang dari Papua, saya melihat ayam saya dan saya mulai merubah konsepnya. Apa yang kita rubah dari ayam? Jadi kita harus tahu dulu bagaimana konsep hidupnya ayam, siklus hidupnya ayam. Jadi ayam adalah binatang yang bertelur sekitar 10 butir per 2 bulan jikalau dia mengerami anaknya. Jadi kalau ayam ini mengerami telur sampai dia punya anak dan dia sampai besar, dia butuh waktu 2 bulan lebih. Jadi 1 tahun ayam itu populasinya bisa berarti 6 kali 10 sama dengan 60 butir per tahun. Ini produktivitasnya ayam kampung. Sangat rendah. Bahkan kalau ayam itu ketika dia setelah menetas, dia dipelihara oleh induknya, dia butuh waktu bisa sampai 3 bulan. Satu siklus. Berarti kalau cuma 3 bulan berarti 10 dikalikan 4 sama dengan 40 ekor per 40 telur per tahun. Ketika Tuhan mengajarkan kepada saya, ambil yang paling simpel. Saya buat konsep ini untuk saudara yang tinggal bukan di kota, yang tinggal di satu daerah tanpa listrik, tanpa apa-apa, yang tinggal di tengah hutan sekalipun ini bisa dilakukan. Bagaimana caranya? Kita mulai ayam yang dia pelihara sendiri, yang dia bisa pelihara anaknya sendiri, dan dia bisa hidup sendiri. Ini yang kita lihat.
dengan siklus 1 tahun 4 kali periode. Ketika Tuhan mengajarkan perhitungannya kepada saya betul-betul dibuat heran oleh Tuhan. Karena itu kita di sini di Mojokerto kita membuat lomba. Lomba kita adalah 10 ekor ayam menjadi miliarder dalam waktu 3 tahun. Dan ini adalah satu lomba yang betul-betul sangat menghebohkan. Kenapa? Semua orang bingung untuk menjadi kaya, semua orang bingung untuk menjadi sukses, semua orang bingung untuk mencari pekerjaan. Tetapi ketika kita mau komitmen dengan tekun dan setia, dengan 10 ekor ayam kita akan betul-betul menjadi miliarder. Cuman ada beberapa hal yang harus dilalui, harus diketahui betul. Tentang apa itu? Tentang bagaimana kita mengikuti hidupnya ayam. Di dalam praktis nanti kita akan melihat bagaimana konsep kandang, bagaimana pemeliharaan, bagaimana pakan yang harus kita buat, apa saja yang diperlukan oleh ayam. Kita akan melakukannya di dalam praktek. Tapi di dalam perhitungannya seperti ini. Ketika kita punya bukan 15, kita anggap aja 10 ekor ayam betina, ditambah 1 ekor ayam pejantan. Jadi 10 plus 1 sebenarnya. Dalam waktu 1 tahun dia bisa telur sebanyak 40 butir. 40 butir. Seandainya dia menetas dan hidup hanya 50%, maka dalam 1 tahun produktivitasnya ayam itu hanya 200 ekor. 200 ekor. Ketika kita 200 ekor produksi, kita jual yang jantan. Yang jantan kita jual, perbandingan jantan dan betina adalah 50%. Yang jantan kita jual, tinggal yang betina. Tahun ke depan kita bisa punya ayam 50 ekor. Ini jadi pejantannya. Sehingga kita punya potensi 50 kali 40 kali 50%. Kita punya 1.000 ekor ayam. 1.000 ekor ayam, 500 kita jual, 500 kita pelihara. 500 jantan kita jual, 500 betina kita pelihara. Sehingga tahun ketiga kita punya 500 ekor induk ayam. Ketika saudara memiliki 500 ekor induk ayam, itu sudah satu company. Ini berita senangnya. Membuat company itu sangat mudah. Sangat mudah. Yang penting satu, kita tekun dan kita setia. Kenapa saya katakan ini sudah company? Ketika kita punya 500, 1 tahun beranak 40 saja, dikalikan 50% juga yang hidup, maka ketemu 10.000 ekor per tahun. Dengan harga jual 1 ekor ayam 50.000, kalau seandainya 10.000 kita kalikan dengan 50.000, maka sudah ketemu uang. Dengan modal biaya 50%, maka keuntungannya 250 juta. Satu hal yang sangat luar biasa. Satu hal yang luar biasa. Banyak orang berpikir menjadi peternak yang besar itu susah. Tetapi ketika kita mengambil konsep kemandirian, itu sangat mudah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Cuman kita belajar mengikuti polanya ayam. Cara ini adalah cara yang paling simple yang bisa dilakukan di satu daerah yang tanpa listrik, tanpa komunikasi mungkin. Bisa kita lakukan. Dan ini sangat mudah dan sangat sehat. Ayam kampung ini adalah satu ayam yang mempunyai siklus seperti ini. Dia dari bertelur, menetas 21 hari. Setelah dia menetas 1D, DOC, dia perlu waktu 5 bulan sampai 6 bulan
untuk bertelur. Biasanya ketika telur pertama ini kita tidak tetaskan karena dia tidak bagus, karena dia masih baru belajar bertelur. Telur berikutnya yang baru kita boleh tetaskan. Dan ayam sendiri akan hidup untuk mencapai berat 0,75 sampai 1 kg diperlukan waktu 4 bulan. Nah, apa yang penting untuk kita lakukan di dalam ayam ini? Yang paling penting untuk kita lakukan adalah pakan, dan yang kedua adalah obat-obatan. Karena kita bergerak di bidang organik, kita semua obat-obatan menggunakan organik. Ada beberapa hal yang paling penting di sini. Yang pertama, seluruh pakan harus pakan yang difermentasi. Bagaimana cara membuat pakan difermentasi kita akan lihat di dalam praktek kita nanti. Karena apa kok pakan ini begitu penting? Ketika metabolisme di dalam ayam itu bagus, maka antibodi dalam ayam itu juga bagus. Kemudian yang kedua, ketika antibodinya bagus, maka penyakit tidak akan pernah datang kepada ayam. Hal yang keuntungan ketika kita menggunakan pakan fermentasi adalah kualitas daging. Ayam akan memiliki rendah lemak dan dia mempunyai daging yang berkualitas. Ciri utama daging yang berkualitas adalah dia empuk, dia sudah berasa gurih ketika dimakan, dia sudah berasa enak. Jadi kalau kita melihat ayam itu organik atau bukan, sebenarnya ketika kita memasak, kita mencoba memasak tanpa garam, tanpa bumbu, hanya ayam dipotong, digoreng. Ketika ayam itu berasa manis, berarti itu ayam fermentasi. Tetapi ketika kita merasakan ayam itu tidak berasa, berarti pakannya adalah pakan biasa. Karena kita mempunyai visi ke depan, bagaimana kita menyehatkan orang dengan makanan. Di dalam ayam pun kita akan memproduksi daging-daging yang berkualitas. Karena apa? Ayam adalah kebutuhan tertinggi untuk masyarakat saat ini. Dan yang kedua, ada musuh besar sebenarnya di belakang ayam. Musuh besar kenapa kita harus mandiri adalah seluruh ayam yang beredar karena perkebutuhan yang sangat tinggi menggunakan hormon pertumbuhan. Kita akan komitmen sebagai organic community, kita akan betul-betul komitmen untuk menciptakan ayam yang tanpa hormon, tanpa nuklir di dalamnya, dan kita menggunakan produk-produk yang lokal yang akan menghasilkan kualitas daging terbaik.